Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersuka cita apapun keadaannya, karena kasih, perlindungan, penyertaan, serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan apapun yang sedang kalian alami, percayalah bahwa engkau tidak bergumul sendiri, engkau tidak ditinggal sendiri, karena ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Teman-teman, hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita ialah pengampunan dosa, sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Karena kita sudah diampuni dan didamaikan dengan Allah, inilah kita beroleh kehidupan atau keselamatan kekal. Hidup kita menjadi hidup baru, seperti dilahirkan kembali menjadi orang baru. Hal ini tidak mungkin terjadi atau bisa kita dapatkan jika kita lakukan atau kita dapatkan dengan kemampuan kita sendiri. Semua itu hanya karena anugerah Allah. Semuanya itu hanya karena kasih karunia Allah. Kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa diselamatkan, kita bisa didamaikan dengan Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal, tapi semata-mata karena anugerah atau karena kasih Tuhan kepada kita. Teman-teman, bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita sudah menjadi baru di dalam Kristus? Ciri yang paling nyata sebagai bukti bahwa kita adalah ciptaan baru adalah kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Saat kita lahir baru, kita diberi DNA Kristus supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Kristus menyerahkan dirinya agar rencana Bapa digenapi. Teman-teman, demikian pula kita sudah menjadi ciptaan baru. Kini kita hidup bagi Kristus agar rencananya digenapi melalui hidup kita. Sekarang kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah bagian dari rencana Allah yang besar, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi banyak orang atau bagi mereka yang ada di sekeliling atau di sekitar kita. Karena itu kita tidak akan hidup sembarangan atau sesuka hati kita, tapi kita mulai memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita untuk kita kerjakan. Teman-teman, segala sesuatu diciptakan untuk memenuhi sebuah tujuan atau kehendak pencipta atau pembuatnya. Sebuah telepon genggam dibuat oleh produsennya untuk kepentingan pemakainya. Jika telepon itu tidak berfungsi
sebagaimana tujuan yang untuk diciptakan, maka telepon itu dianggap rusak. Demikian pula hidup kita sebagai ciptaan baru, sudah sepatutnya kita berfungsi atau kita berjalan sesuai dengan kepentingan Tuhan, sesuai dengan kepentingan Sang Pencipta kita. Mungkin pekerjaan kita dan kehidupan sehari-hari kita bentuknya masih sama, tapi kini yang menggerakkan kehidupan kita, kegiatan keseharian kita, tujuan hidup kita adalah Tuhan dan rencananya. Segala sesuatu yang kita kerjakan kini jauh lebih berarti karena ada tujuan ilahi di dalamnya. Untuk apa? Agar kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Teman-teman, menjadi ciptaan baru berarti prioritas hidup kita pun berubah. Tujuan hidup kita pun berubah hanya karena kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tanpa kasih Yesus, kita tidak akan bisa mengarahkan fokus hidup kita kepada Dia, karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang egois. Perhatian utama kita hanya pada diri kita sendiri. Teman-teman, pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Kristus dan kehendaknya menjadi prioritas utama kita? Sudahkah ketika kita mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, adakah perubahan prioritas dalam hidup kita? Jika belum, yuk mari kita selidiki hidup kita dan kita kembali menjadikan Kristus prioritas utama dalam hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.